Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musyahabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut. Wala ya'budu wala ya'budu abada subukum kudus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. La nabiyya ba'da wa tahirin wal mujahidin amma ba'du ibadallah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah bertemu lagi dengan saya dengan segala kehendak dan rahmat dan hidayahnya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam majelis zikir Ma'rifatullah Sumatera Barat Indonesia, yang mana dalam tayangan channel kesayangan kita Buya Pasaman Timur, sebuah majelis zikir thalabul ilmi yang mana meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah agar afdal, agar mabrur adanya dan berhidayah adanya. Insyaallah bersalam dan berselawat kita tidak akan pernah kita lupakan. Mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, insyaallah, wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para jemaah, untuk waktu dan kesempatan baik ini yang dirahmati Allah, kita akan bermuzakarah dengan grup 7 bimbingan belajar dan mengajar dalam rangka meningkatkan tauhid kita kepada Allah dalam ilmu tauhid. Ilmu tauhid, tasawuf dan ma'rifatullah adalah satu kesatuan untuk cara metode pendekatan diri kepada Allah, yang mana tafrid dan tajrid yang diminta oleh syahadat dan merasakan dan mengalami ini akan kita nikmati dan kita akan jalankan dengan kenyataan. Insyaallah disinilah kenyataan Allah pada diri yang akan kita kembalikan kepada yang hak, yaitu bermunajat kepada Allah dengan segala perintahnya. Barakallahu ya karim. Insyaallah mari kita nikmati muzakarah, mudah-mudahan ada yang bermanfaat bisa diambil dari tausiah-tausiah dan muzakarah berjamaah. Sesungguhnya grup 7 ini adalah campuran dari grup jamaah baru yang baru dibaiat setelah diseleksi dan dibaiat kemarin, digabungkan sebagian di grup 7 supaya lebih mendekati para jemaah-jemaah yang sudah pernah lebih dahulu belajar dan berdampingan dengan yang baru masuk. Insyaallah mudah-mudahan peningkatan ilmu tauhid ini bisa menjadi amanah buat kita. Baik, kita mulai dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jemaah, kita akan coba mendekati daripada memasuki grup yang sedang ada di laptop saya ini. Sengaja tidak dikombinasikan ke televisi karena sesuatu hal teknis.
Ada gangguan sedikit. Insyaallah saya akan coba masuk. Biasanya khalifah saya lagi mengadakan pencerahan. Cara Allah, Bu. Ini Terbaik khalifahnya. untuk kita. Nah, itu yang kita lakukan. Itulah Makanya dia. kenapa di sini dipentingkan. Nah, ini adalah karena kalau tahu sesuatu hal terjadi kita harus dijelaskan, kan kelamaan. Bahasanya udah ikutin aja, pasti tahu yang terbaik. Itu aja. Insyaallah. Kadang-kadang kita kan akal lebih maju. Beliau udah mau masuk. Karena akal lebih maju, akhirnya terperangkap kita dengan ego merasa nafsu. Iya. Timbulnya ke situ akhirnya. Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waduh, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada grup 7 semuanya dan para jemaah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana jemaah, sehat semua? Alhamdulillah. Insyaallah. Baik, audionya dimatikan. Baca rumah anonya sinyalnya lelang timbul enak. Halo. Kok audionya layar matian? Halo. Nah, ya. Kan mati ya kan? Audionya ya dijaga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Audionya nama. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'adal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzan nabil karim. Ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi fin jalalika wa innahu fin kitabika. Mujahidin wa tahirin amma badu wa ibadullah. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah atas segala karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan segala amanahnya, beramal dan beribadah. Suatu kewajiban bagi kita dalam perintah Rasul thalabul ilmi faridatul a'la kulli muslim, yaitu suatu perintah diwajibkan untuk belajar menuntut ilmu. Karena apa? Wa kullu min bi khairi ilmin ya'malu wa amalahu mardudatul la tuqbalu. Beramal dan beribadah tanpa ilmu pengetahuan, maka amal ibadah ini dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah pasti. Untuk itu, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita, tentunya dengan mengkaji
daripada semua perintah Allah. Apa tujuannya? Supaya berderajat ibadah kita itu. Kalau hanya tubuh dan ruh, tidak manusia, hewan juga punya. Nah, disinilah apakah pantas kodrat itu dibawa untuk beribadah kepada Allah? Jangan kita halalkan yang tidak mungkin halal. Jangan kita jadikan yang mati menjadi imam. Nah, inilah makanya kita belajar mendalami ilmu amal ibadah ini supaya mabrur akan ibadah, mustajab akan ilmu. Barokahlah dunia dan akhirat. Bersalam kita dan bersalawat tidak akan pernah kita lupakan. Marilah kita sama-sama memanjatkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya, untuknya, kalimahnya. Mari sama-sama kita bacakan dengan mengkalamkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Amin. Amin. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Berbicara kita tentang menuntut ilmu, kenapa kita harus belajar? Kenapa? Karena di kehidupan kita ini ada dua kodrat yang bertentangan di dalam satu maksud, di dalam satu wujud, yaitu zohir dan batin. Adanya kata zohir bersifat amaliyah, adanya kata batin bersifat ibadah. Inilah asal usulnya kata amal ibadah. Nah, nanti kita lihat mana yang golongan amaliyah dan mana yang golongan ibadah. Kalau golongan amaliyah di dalam solat, amaliyah itu hanya bergerak di saat sebatas berdiri menghadap kiblat. Nah, kalau sudah mengarah tubuh jasad menghadap kiblat, berarti siap-siap rohani untuk menghadap kepada batinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini tidak terjadi, dua kodrat ini di dalam nafis isbat, di dalam menetapkan dan memisahkan, maka telah bercampur baurlah kodrat ini. Inilah yang dilarang oleh Allah di surat Al-Baqarah ini, bahwasanya janganlah kamu campur adukan hak dan yang batil itu. Inilah akibatnya keberkahan kepada ibadah kita sudah tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena kita tidak menghadap Allah dengan kodratnya, maka kita bawa kodrat yang bersekutu dengannya. Ini penyebab ibadah itu tidak pernah terijabah. Kenapa? Ya, kita tahu kalau Allah ini sudah katakan, tidak ada yang bisa menghadap kepadaku kecuali diriku sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kodrat sifat-sifat Allah dalam diri kita. Mana diri yang diamanahkan? Kalau diri yang dilahirkan, jangan bawa-bawa menghadap Allah. Tidak akan mungkin pernah bisa. Mungkin selamanya juga tidak akan bisa. Malah berhenti di liang lahat. Nah, inilah para jemaah. Kita dikodratkan dua kodrat, artinya Allah melayani dengan dua jurus. Jurus ini harus kita hadapi sesuai dengan serangannya. Kalau panggilannya rohani, berarti jurusnya rohani. Kalau panggilannya jasmani, nah ini jurusannya juga jasmani, disebut amaliyah. Kalau amaliyah itu pakaian jasmani, disebut dengan marhalah fil jazadiyah. Nah, inilah perbuatan amal dilakukan oleh jasad. Dan solat itu termasuk marhalah muqarabah, yaitu perbuatan rohani kepada Allah. Untuk itu, kita melihat daripada rumus-rumus ketinggian Islam terhadap awal daripada belajar itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini kalau syahadat yang pertama dalam rukun Islam sempat tidak terjadi pembuktian ketuhanan dan keumatan,
ini solat sudah sia-sia. Kenapa? Solat itu yang dituntutnya adalah ihram, yaitu satu wujud. Nah, sementara syahadat itu merumuskan, syahadat artinya menyatu. Syahadah langsung ahad menjadi satu. Nah, cocoklah kalau dengan ihram. Tapi bagaimana kita mentahbirkan menjadi satu wujud dua pandangan, melihat Allah dengan marifat, menyaksikan insan dengan hatinya. Ini tidak mudah jemaah kalau kita tidak belajar. Iya. Untuk itu Allah sarankan, kenapa semua syahadat dan yang dituntut oleh syahadat harus kita tembus dulu. Karena ini ibarat kita minta obat ke dukun, harus memenuhi syarat. Kalau orang Padang dikatakan adat diisi limbago dituang. Ini maksudnya Adam limbago bagi Muhammad, Muhammad adalah tuangan bagi Allah. Artinya seperti itu. Kalau tidak kodrat Adam dan Muhammad yang menghadap kepada kodratnya Allah, mustahil solat itu akan terjadi, kecuali sembahyang sama dengan Buddha, Hindu dan Kristen. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, Islam ini bukan agama sembahan. Islam ini adalah agama kodrat. Apa kodratnya? Tidak ada orang Islam masuk Islam. Artinya tidak ada orang Islam yang baca syahadat masuk Islam. Tapi begitu dia mau pulang baru dia masuk Islam. Nah, terbalik ya. Nah, kalau udah mau sakaratul maut, nah baru mulai itu. La ilaha. Sudah berat ya. Kenapa berat diucapkan? Karena sudah tahu Islam ini kodrat. Apa itu kodrat? Kalimatul haq la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimat itu harus menjadi kodrat yang hidup di dalam diri. Mana kodrat yang hidup di dalam diri? Berwaris Adam kepada nuraninya jasad bagi diri, berwaris Muhammad pada zat Allah rohani bagi diri, dan berwaris Allah pada batinnya nyawa bagi diri. Kalau sudah berdiri kodrat Adam dan Muhammad bernyawakan batin Allah, wajiblah Allah menghadiri. Masalahnya sedikit, tapi perjalanannya terlalu panjang, pencariannya sampai usia begini. Ya kan? Kenapa? Kita bertemu dengan orang yang paling pintar bicara tapi nggak bisa merubah. Dia tidak bisa membimbing dan menuntun kita ke jalan Allah, hanya membilang dan menyatakan dalam perkataan dan tidak membedah diri kita. Yang kedua, kita tidak bertemu dengan amir diri kita. Kan dikatakan seluruh nabi, coba bapak-bapak bayangkan, nabi itu gurunya siapa? Umar bin Khattab, amir dirinya. Bayangkan, kalau ahli diri itu tidak dapat, tidak akan pernah kita bisa dibimbing. Jadi boleh syekh itu banyak, boleh buya itu banyak, boleh ustadz itu banyak, boleh semua banyak, tetapi tidak banyak yang menjadi ahli diri kita. Itulah Islam kebenarannya. Itu yang dikatakan ilmu tauhid. Nah, jadi kalau kita bertauhid kepada Allah, apa tauhidnya? Yaitu adalah diri. Makanya kita mengkaji diri. Makanya umat Islam mencari diri. Tapi salah alamat. Konsep mencari diri itu bukan diri kita yang dicari. Carilah diri dengan diri, kalau ketemu bukanlah diri, adalah Allah. Carilah aku dengan aku, kalau ketemu bukanlah aku. Siapa? Allah. Nah, inilah akan kita buktikan.
Bukan kita mengatakan diri itu banyak, tidak. Ibarat kita naik tangga, kita kasih nama tangga itu umpamanya diri. Diri 1, diri 2, diri 3, tangga 1, tangga 2, tangga 3. Tapi namanya aja tetap tangga. Inilah tajalliyullah pada Adam bernama diri. Tajalli sirullah kepada Muhammad dinamakan kodrat. Ini harus kita jelas pembahasannya. Jelas menceritakan, jelas mengalami, jelas menjalankan, dan jelas merasakan. Jangan hanya kita bisa menyampaikan tapi kita tidak bisa menjalankan. Inilah yang kedepannya nanti para jemaah. Jadi bukan arti wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, aku ada di dalam diri engkau, di dalam diriku. Nah, artinya apa? Allah perintahkan man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Ya, barang siapa yang tidak mengenal diriku, niscaya dia tidak akan tahu kekuasaanku. Rabbahu, itu ada kata hu yang menyatakan keakuan Allah, bukan diri kita. Mana masa insan Allah di dunia, mana yang dinobatkan insan itu bagi diri kita. Mana diri yang dikatakan Allah bersifat kepadaku, mana tempat diri Allah bersifat. Itulah yang dikatakan diri yang diwariskan sebagai manusia. Itu yang dikatakan diri pewarisnya para nabi. Yang diwariskan dari nabi kita itu mana? Apa yang diwariskan dari yang kita warisi dari nabi kita? Itulah diri fana fillah. Nurani bagi Adam, rohani bagi Muhammad, dan batin bagi Allah, nyawa bagi kita. Itu dikatakan diri fana fillah, diri yang tidak berurat, tidak berdarah. Nah, inilah yang menjadi tolak ukur pertama dasar kita awal belajar, yang tidak boleh hilang dalam pandangan. Para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kita ini jangan berlomba-lomba mencari pengalaman yang tinggi kalau kodratnya tidak ada. Untuk apa kita tahu marifat 1000 tingkat? Tapi dalam kenyataan tidak bisa menyaksikan apapun dalam solat itu. Kenapa? Marifat itu bukan suatu kemampuan manusia dengan memejamkan mata dan membayangkan. Marifat itu ada kodratnya sendiri dan ada cara menghadirkannya. Setiap asma ada husna. Berarti kalau ada sebutan, ada kodratnya. Jangan kita berpikir kita yang punya marifat. Mana bisa Allah dilihat dengan marifat? Jibril aja penyampai wahyu, jarak dia dengan Allah itu 350.000 mil. Kalau diukur secara dunia. Kenapa dia nggak mau dekat? Sirna saya nanti. Karena tidak ada lapisan nur Allah dalam diri saya. Itu Jibril, para jemaah. Nah, bagaimana kita bisa mendekatkan diri? Dicari jalan ibadah, dicari ilmu zikir, dicari ilmu hatam untuk mendekatkan diri. Yang namanya dekat, meskipun hampir bergeser saking dekatnya, itu syirik hukumnya. Bukan dekat seperti itu yang dimaksud oleh Allah, tapi kembali telunjuk kepada telunjuk. Tidak ada perbedaan kecuali sebutan kiri dan kanan. Nah, dia ingin dekat dengan Allah. Memang sekarang hidupmu dengan siapa? Bisa kamu hidup tanpa Allah? Iya. Yang hidup sekarang itu siapa? Kau mendekatkan diri. Apa kurang dekat sekarang? Yang jauh itu adalah umat dan ketuhananmu yang tidak pernah ketemu dalam jalannya. Itu yang jauh.
Mengaku bertuhan kepada Allah itu mudah, tapi menjadikan Allah itu Tuhan itu tidak mudah. Jangan kita sama dengan Nasrani hanya dengan mengaku. Tetapi kalau kita hanya kodrat, kita harus mampu menyatakannya, karena Islam itu nyata di diri manusia, karena adalah kodrat bagi Allah. Makanya azannya di rumah sakit, ya. Kalau Islam azannya di masjid. Nah, solatnya beda, tapi sama solatnya. Yang satu solalu min tawaf. Kemanapun dia bergerak, kalau memang sudah lenyap jiwa dalam batin, batin lenyap ke dalam nyawa, nyawa lenyap ke dalam batin, dia bergerak ke pasar pun dia, meskipun dia pergi ke pasar, Allah melihat dia beribadah solat. Itulah nilai tingginya, mahalnya harga orang yang berjalan dengan Allah. Untuk mengenai umat dan Tuhan baru jatuh ke 5 waktu. Jangan bertuhan yang 5 waktu, itu terbalik. Sisa dari 5 waktu kafir kita. Gitu ya. Jadi tidak semua kajian-kajian itu bisa kita ucapkan, tapi belum tentu kita bisa jalankan. Karena kenyataan adalah syahadat itu menyatukan, syahadat langsung ahad menjadi satu. Itulah yang dikatakan tauhid, tafrid dan tajrid. Ya, tauhid itu berhubungan dengan nyata, tafrid sudah merasakan, dan tajrid itu benar-benar mengalami dengan nyata. Cari gurunya yang bisa membawa. Jangan dia terangkan berjus-jus ayat ke kita. Dia terangkan segala firman dalam membentuk akal kita, tapi tidak bisa dia memasukkan kita ke dalam satu huruf aja, sehingga kita ketemu Allah. Tidak ketemu dalam ayat, malah tidak akan pernah ketemu dalam solat. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya diadakannya pertanda ayat itu lau mahfuz. Sebetulnya lauh mahfuz itu bisa membuat pertemuan ayat itu dengan Allah. Baik para jemaah sekalian, mari kita bermuzakarah bersama-sama, tentunya dengan saya nanti menyampaikan kalam takbir muzakarah, jemaah menjawab dengan la ilaha illallah, Allahu akbar. Sallu ala muzaqaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salim ya salim ala bitil salam wa zukaratun al jami'ati Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan. Kalau ada yang bertanya, mari kita bermuzakarah. Silakan moderator. Ya, terima kasih Bu ya atas tausiahnya tadi. Ya, silakan jemaah yang mau bertanya. Sebelumnya audio dimatikan. Silakan yang mau bertanya. Ya, Pak Deni. Silakan Pak Deni. Assalamualaikum Buya. Yang lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau enggak lengkap nanti rahmatnya tidak Allah, ya enggak? Nah, coba ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, silakan. Yang saya tanyakan Buya itu masalah tentang kita menghilangkan diri untuk menghadapi Allah itu gimana Bu ya? Iya, kita lihat aja hurufnya la ilaha illallah itu tidak ada huruf yang berkodrat lain selain dari alif lam ha. Ya. Artinya memang tidak ada kita di saat berzikir la ilaha illallah itu
Yang ada illah dan tiada, Allah mawjud berbentuk jasad. Nah, Allah mawjud berupa-rupa jasad. Bagaimana itu dikatakan illah pada rohani, wallahi pada jasmani, bersifat mawjud dipanggil Muhammad. Jadi kita harus dulu mengerti tentang zikir, hakikatnya syahadat itu. Coba nanti di YouTube itu ada itu. Dihimpun dalam kalimat la ilaha illallah, zikir himpunan ada itu. Nah, coba diperhatikan, nanti kalau kurang jelas nanti dipertanyakan. Karena kalau itu yang saya bahas nanti, itu sangat panjang. Ya. Insya Allah Buya, insya Allah. Nanti di situ akan terhimpun dia. Bagaimana yang dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammadnya Rasulullah itu akan sudah dibahas dalam YouTube. Nanti silakan dipelajari ke sana. Paham? Insya Allah Buya. Ya, insya Allah. Lanjutkan. Silakan jamaah yang ya Pak Rudi Rustandi. Silakan Bapak. Yang lain silakan mempersiapkan pertanyaan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Pak Rudi. Mohon izin tanya Buya, apakah yang dimaksud Allah Ta'ala itu adalah zahir batinnya Muhammad, Buya? Muhammad yang dimaksud di sini adalah Muhammad yang ada di diri kita dan Muhammad yang ada di diri Nabi kita. Yani Muhammad binti ibni Abdillah, Buya. Yang dimaksud, mohon penjelasannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam mengkaji tauhid tidaklah Muhammad bin Abdullah, tapi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Muhammad Khadim Az-Zali. Ya, kemana usul-usul dirimu jadi Muhammad itu yang diikuti. Itu ibadah. Tapi kalau Muhammad bin Abdullah kajiannya amaliyah, melihara kambing, beristri banyak dan segala macam. Nah, ya. Itu ada tuntunan akal, akidah dan akhlak. Tapi kalau Muhammad Khadim Az-Zali tuntunannya adalah usulinya Allah. Dikatakan Khadim Az-Zali atanizil Khadim, awal al-jadinya diri, usuli awalnya jadi sebagai umat. Itu dikatakan Khadim Az-Zali. Khadim itu marifatu alam tanizil Khadim, alam penjadikan. Dan yang kedua adalah Az-Zali. Inilah alam perwujudannya. Jadi di situ perbedaannya di situ. Jadi kalau amaliyah itu tuntunan akidah dan akhlaknya itu jatuh kepada Muhammad bin Abdullah. Tapi kalau untuk tuntunan rohani, Muhammad Khadim Az-Zali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah dikatakan sallallahu ala itu Tuhan, alaihi ya mewakili Tuhan, wassalam menyelamatkan manusia, yang mewakili Allah menyelamatkan manusia dengan syafaatnya. Itulah yang dikatakan sallallahu. Nah, manusia yang mewakili aku, sallallahu ala Tuhan, ihi kehidupan, wasalam menyelamatkan. Nah, itulah wali Allah pertama yang menyelamatkan segala kehidupan dan yang hidup, menjadi rahmatan fil alamin. Paham? Insyaallah. Nah, begitu ya. Perbedaannya di situ. Jadi ada bin Abdullahnya, ada Khadim Az-Zalinya. Nah, yang kita ikuti adalah syahadat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti Khadim Az-Zali. Nah, itulah kita berusuli dalam solat itu. Usuli itu melihat kepada usulnya diri, gitu. Paham? Itu yang kita dirikan di saat iqamat itu, ya, mendirikan imam daripada diri, ya. Nah, hayya 'alas shalat. Nah, itu yang mendirikan salat.
berdirilah rohani kita. Hayya 'alal falah, berdirilah Adam mengikuti. Ya. Nah, jadi harus tahu pemisahan-pemisahannya. Kalau enggak nanti gimana kita mendapatkan imam dalam solat kita? Imam Nurul Islam beda dengan Nurul Muhammad. Imam diri dengan imam Islam itu beda. Imam Islam, Nurul Islam itu ada di masjid. Tapi imam diri yang dikatakan imam minullah, itulah Muhammadun Rasulullah wa ala firruhaniyah. Itulah yang mewujud dalam rohanimu. Itu yang dikatakan hayya 'alas shalah. Maka dalam kodrat solat itu ikamatis solat dengan ifa'alus solat itu beda. Mendirikan solat dengan mengerjakan solat itu beda. Mendirikan sifat rohani, mengerjakan sifat jasmani. Kodrat daripada Adam hanya mengerjakan, bergerak. Tapi kodrat daripada Muhammad adalah menggerakkan, yaitu rohani kita. Inilah ibadah marhalah muqarabah. Paham? Insyaallah ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikir subhanallah itu supaya agar cepat dirasakan, bagaimana itu adabnya, Buya? Iya, kita tidak boleh mencari sesuatu karena dengan niat sesuatu. Di jalan Allah niatnya memang lillahi ta'ala. Mau rasa dibuka, mau pandangan yang dibuka, yang penting kodrat ilmunya harus nyata. Apa yang harus nyata? Yang berzikir dan yang dizikirkan. Jangan hanya melihat apa yang dizikirkan, juga harus melihat siapa yang berzikir. Jadi kita ini harus merubah metode lama itu. Artinya kita ini dulu membesarkan amalan melebihi diri kita. Ya kan? Nah, kita ini sama kayak membawa mobil. Ya. Memang dilihat dari jauh mobil itu yang sangat berjasa. Tetapi kalau kita lihat ke dalam, ada orang yang bawa mobil itu rupanya. Nah, itu yang lebih banyak jasanya. Dia yang belokin kanan, dia belokin kiri, ya enggak? Nah, sekarang sudah saatnya kita berpikir kepada sopir tadi. Insya Allah ya. Nanti itu nanti akan kita bahas itu semua. Insya Allah. Ya. Makasih Buya. Insya Allah. Ya, terima kasih Bapak. Silakan Pak Darman. Suaranya. Audionya Bapak. Audionya Pak Darman, dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan ini Bu ya mengenai ada sebutan, tentunya ada kodrat. Jadi bagaimana tentang kita dalam saat membaca Al-Fatihah itu, bagaimana kodratnya Bu ya? Makasih. Iya. Al-Fatihah itu kodratnya al itu adalah Allah, fa itu batin, ha itu zat atau ya zatnya. Nah, bagaimana kita memperjalankan batin Allah kepada zatnya hingga mewujudlah sebuah umat. Terjadilah sebuah kodrat dari hasil perjalanan 7 perjalanan batinnya Allah. Fa'tilaha. Nah, di situ. Jadi kita harus mengkaji perjalanan batin Allah sehingga berhimpun menjadi satu kodrat bernama Amin. Nah, setelah muncul dia di dalam kodrat Amin, barulah kita berdoa di dalam huruf Amin tadi. Amin.
Artinya apa? Ridho ilahi ya Allah. Nah, kenapa kita berdoa dengan ayat yang dipanjangkan? Karena min ini sebutan diri Allah yang hakikat. Untuk sempurna dia menjadi 7 bernama sifat, maka ditajalikanlah kodrat Al-Fatihah tadi. Terjadilah siapa yang menyembah dan yang disembah, sampai mewujudlah sebuah kodrat tadi. Nah, ini nanti ada tuh 7 pengkajiannya. Jadi intinya Al-Fatihah ini Fatihatun Nasun, artinya gejolak diri Allah mewujud sebagai manusia. Nah, inilah yang disebut ada kodrat Adam dan kodrat Muhammad. Nanti akan berimbas ke situ. Gitu. Perlu lagi saya tambahkan ini Bu ya, kalau mengenai kodrat daripada Al-Ikhlas dan An-Nas dalam salat, itu gimana Bu ya? Kalau kodrat daripada Al-Ikhlas adalah sifat daripada maujudullah. Ya, kodrat daripada maujudullah, sehingga seperti apa kita tidak ada yang menyerupai sesuatu pun sama. Itu adalah bukti kenyataan Allah yang tidak menyerupai dengan sesuatu pun. Jadi bagaimana Allah menyatakan sifat dia di Al-Ikhlas tadi, maka disitulah kita akan menetapkan kebenaran dan kodrat Allah itu tadi. Beda dengan An-Nas. An-Nas itu pernyataan Allah tentang kekuasaannya di diri kita. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau kita dalam kaji amaliyah, man rabbuka, kata Mungkar Nangkir. Kita sudah diajar di surat An-Nas, Allah menjawab. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan aku yang menguasai engkau. Coba kalau itu nyata. Tidak susah melewati itu kan? Iya. Nah, nyata kan? Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku Rabbin nas, yang menguasai manusia. Man rabbuka? Kita katakan qul a'udzu birabbin nas, tapi mengatakannya pakai apa? Dengan mendirikan hakikat Allah pada diri kita. Maka malaikat itu akan menanya kodratnya Allah itu sendiri. Gitu ya. Makanya kalau kita mau jalan, nah, illahi rabbuka ujubu wujudullah. Wahai sekalian alam, katakanlah wujudnya ini adalah wujudnya Allah. Barang siapa yang menyakiti akan dibinasakan oleh Allah. Itu baru wali Allah yang berjalan. Ya, bukan dibacakan langkah-langkah bikin orang takut segala macam, tidak. Nah, itulah yang dikatakan langkah kodrat. Ya, illahi ya rabbuka. Nah, bagaimana Allah menyampaikan amanah ini dulu kepada langit dan bumi saat Adam mulai berdiri. Begitu Adam berdiri, langsung difirmankan kepada langit dan bumi beserta isinya. Illahi ya rabbuka, wahai sekalian alam, wujubu wujudullah, wujud ini adalah wujudnya aku. Wah, begitu tuh. Rabbuka semoga kajinya kan. Nah, gitu. Jadi saat kita membaca surat An-Nas, kita dikuasai oleh Allah. Qul a'udzu birabbin nas, Rabbi. Zat Allah menguasai diri. Malik bangkit. Malikiyat, ya. Malikin nas. Al-Malik, Allah berbangkit kepada manusia. Ilahin nas, dia menjadi Tuhan oleh manusia. Maka gugur 3 perkara di depan kita. Apa yang gugur? Min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Yang ada hanya ada kodrat Allah semata. Wah, kan mantap itu. Ya enggak? Iya.
ciri-ciri khas Allah dalam surat Al-Ikhlas dan kekuasaan Allah dalam surat An-Nas. Selesai, ya enggak? Tinggal kita kaji ke dalamnya lagi. Insya Allah. Paham, Pak Rahman? Paham. Insya Allah. Paham. Mantap. Insya Allah. Masya Allah jawabannya. Terima kasih Pak Darman. Dijawab dengan Buya. Sangat Sama-sama, mantap Bu. itu. Kata Pak Eswar. Silakan yang masih mau bertanya. Pak Robi, gimana Pak Robi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Ini sahabat aja deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak sabaran Pak Rudi dari dulu ciri khasnya itu. Sudah ditawarkan sama Bu Nur, boleh dipercaya. Silakan. Begini Buya, pada saat kita angkat tangan setelah usoli itu Pak Buya, itu kan atas nama Asmaul Husna Buya ya. Dalam 10 besar, 10 amal besar. Nah yang saya mau tanyakan itu yang dimaksud dengan 10 amal besar itu apa aja Buya? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya insya Allah itu kita pelajari dalam makom belajar nanti. Ya, itu akan kita bahas dalam makom belajar. Itu insya Allah ya kita bahas nanti di makom belajar 10. Kenapa? Karena itu kaitannya akan tinggi sama dengan bulan Ramadan nanti. Kenapa 27 Rajab itu? Apa yang ada, apa yang bangkit dari Rajabnya diri kita ini nanti? Itu apa yang dikatakan Lailatul Qadar itu? Kenapa ada hubungan angka 27? Karena ada 10 dan 17. Munculnya amal 10 amal besar di dalam 17 rakaat, maka Lailatul Qadar sampai ke depan ke dalam qalbi kita. Insya Allah nanti akan kita bahas itu. Ya. Insya Allah. Buya, terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Robi. Ya, Ya. Sebentar. Ada lagi yang mau bertanya? Sebentar. Ya. Tunggu sebentar. Ya, masih lanjut sedikit. Lanjut. Silakan Pak Ade Suparman. Baik, makasih Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Buya, malam pertama bisa ikut hadir di pengajian berhubungan dengan tema Taharah Qalbi. Ini mungkin ada penjelasan lebih dengan arahan Buya. Pertama, apakah memang harus 14 kali melaksanakan itu? Apakah tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih? Itu pertama. Kedua, terkait mandi. Ini kan ada mandi, aku anak Hidayatullah, mandiku ke Rahmatullah, menyiram ke Baitullah, Qalbi. Penjelasan. Ya, baik. Insyaallah ya. Jadi begini, sengaja saya potong cepat kita dalam rangka upload YouTube ya. Jadi dalam hal ini para jemaah, kalau kita disebut 14 kali, itu bukan maunya siapa, itu maunya Allah. Kenapa? Karena hidup kita di bawah 7 arasnya bumi dan 7 kursinya langit. Ya, kita telah bersalah kepada Al-Quran arasnya bumi. Dari 7 lapisan Al-Quran pada bumi, 7 lapisan kursi Allah pada langit. Itu disebut dengan 7 petala bumi dan 7 petala langit. Itulah rukun 14 itu menjadi salah satu patokan tempat umat Adam ini bersalah, Bani Adam ini. Jadi itu makanya 14. Jadi tidak peraturan ilmu itu peraturan Allah. Di mana kamu berbuat salah, pasti di batas bumi, di bawah langit. Itu jumlahnya 14.
Paham? Kalau mengurangi terpaksa kita kurangi bintang itu dulu satu, kalau enggak matahari yang kita hilangkan. Enggak bisa ya. Jangan ditawar-tawar itu, wajib dilakukan seperti itu. Karena inilah kebenaran Islam itu di ilmu tauhid. Inilah kebenarannya. Lupakan gurumu yang lama itu. Saya tahu kamu hanya besar cerita dengan gurumu yang lama. Di sini kamu tenggelamkan dirimu yang sebenarnya. Paham itu? Nah, jangan larut dalam cerita, tapi larutlah dalam kodratnya Allah. Kodrat iradat ilmu. Dirikan kodrat Allah, wujudkan kodrat Muhammad, nyatakan kodrat Adam. Lilang keakuanmu di situ, maka engkau akan merasakan kehadiran Allah yang sebenarnya. La ilah, maka Allah menjadi sebutan. Sekarang kalau ilahnya tidak nyata, Allah itu yang akan menjadi Tuhan, atau lisan di masjid itu yang akan jadi Tuhan. Paham kira-kira? Ya Allah. Teruskan Adi Superman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terus. Terkait ini Bu ya, terkait menghadirkan hati halus dan menghadirkan diri. Terus cara efektif untuk menghadirkan gimana Bu ya? Hati halus itu sebetulnya tidak ada. Itu sebutan bahasa Indonesia aja. Yang ada tuh kolbi. Nah, kolbi itu terbuat dari azalinya Allah. Azali itu terbuat dari zat dilapisi nur dan dilapisi oleh batin. Itu namanya azali. Dan tidak semua orang punya hati halus itu. Tidak semua manusia yang punya. Nah, itulah yang dikatakan usoli itu. Di saat kita berusoli, disitulah kita menatap tiga kodrat yang berupa alam, tiga kodrat yang berupa umat. Nah, di situ pasangannya nanti. Jadi hati halus itu adalah kolbi. Kolbi itu adalah zat, batin, dan nur. Nah, begitu ya. Jadi kodrat diri yang berupa alam itu namanya kolbi. Nah, yang berdiri menjadi umat itu yang dinamakan dengan insani. Gitu, paham? Paham kira-kira? Yang yakinlah nyebut insya'Allahnya. Insya'Allah gitu. Insya'Allah. Insyaallah ya. Hah? Insyaallah ya. Iya, kalau kita dalam ilmu tauhid ini, aras diri ini memang harus nyata, ya. Jangan kita lembut di dalam berkeyakinan. Allah itu memang seperti itu. Jangan kasih akal kita masuk dalam menetapkan keyakinan. Ini hadapannya apa? Kajiannya adalah tauhid, ya. Baru masuk kaji tauhid, Allah yang dicari. Bayangkan. Modal hanya sami'na wa ta'na, patuh dan taat insyaallah. Itu aja modalnya, ya. Benar-benar halus ini. Jadi jangan nanti gurumu siapa? Mursid. Orang tahu mursid itu kalau kelihatan dia keras, tapi kalau nggak kelihatan dia lebih keras lagi. Nah, gitu. Paham kira-kira? Nah, kita belum tentu kita bisa ketemu ya. Mungkin seperti inilah kita ketemunya. Untuk di darat belum tentu ya. Mungkin kekuasaan Allah lah nanti ya. Gitu. Kita dipertemukan di antara langit dan bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Ya. Aku jadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, tapi aku ada di antara itu. Nah, kira-kira kita nih di antara langit dan bumi. Di dunia maya begini nih. Ya enggak? Nah, inilah pertemuan yang ajaib ini. Nah, gitu ya enggak? Nah, insyaallah siapa yang pertemukan kita? Nah, ini yang dikatakan orang garam di laut, asam di gunung, ketemu dalam belanga. Inilah jodoh. Ya enggak? Saya enggak punya niat ngangkat kamu jadi murid, kamu enggak punya niat ngangkat saya jadi guru. Enggak taunya kita dipertemukan. Nah, inilah wasilahnya Allah. Kita harus syukur itu. Pertemuan aja enggak disyukuri, bagaimana mau kejadian, ya enggak? Gitu. Ya, jemaah.
Jadi asli saya di YouTube sama juga di sini aslinya sama. Begitu juga keras saya. Itu. Kenapa? Saya orang pengecut Pak yang nggak mau niru, yang nggak mau takut dengan siapapun. Saya orang berilmu yang takut terpengaruh dengan ilmu orang. Makanya saya meyakinkan dengan hati saya, dengan kodrat dan jasad saya tentang Allah. Makanya saya nggak bisa terpengaruh. Gitu. Jangankan orang lain, akal saya aja nggak bisa pengaruhi saya. Oh gitu. Orang benci sama setan, saya enggak. Begitu saya punya niat salah, nah saya ingat setan. Wah ini pasti setan nyuruh ini. Udah. Tapi kalau diusir setan nggak tahu siapa yang nyuruh ya nggak. Nah, tapi kalau kita, oh ini setan nyuruh ini, nggak bisa ini gitu. Jadi indahkan aja semuanya, ya, jemaah. Nah, insya Allah saya istirahat 10 menit aja dulu sebentar, mungkin paham ya. 10 menit aja, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balik lagi, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Seru banget para jemaah, sangat seru sekali. Artinya untuk formula kita dalam mendidik jamaah, kita harus memberikan aras dan tekanan dulu kepada akal dan nafsu dia agar tidak berperan di dalam keyakinan. Penekanan itu perlu. Bukan kita membentak, tapi penekanan, pendisiplinan ke dalam rohani itu tidak mudah. Jadi mungkin mereka sudah terbiasa dikasih amalan, dibawa pulang. Begitu diamalkan, datang jin, datang setan ngaku malaikat. Mereka sudah terbiasa, mungkin. Nah, tapi pada saat ini, pada kali ini, langkah dari Allah ini sudah bisa merubah. Artinya apa? Memiliki murid dengan memiliki guru itu tidak mudah. Harus melalui proses ketuhanan. Bukan proses guru, bukan proses murid. Ini adalah proses ketuhanan yaitu bertauhid kepada Allah. Insya Allah. Baik, untuk pertemuan kita hari ini kita cukup sampai di sini. Insya Allah mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaat daripada ceramah atau muzakarah tadi. Ini pada grup 7. InsyaAllah akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.